Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. 30 September. Kalau dengar kata tanggal 30 September tuh identik banget gak sih sama salah satu peristiwa kelam yang pernah terjadi di sejarah Indonesia? G30 SPKI atau Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia adalah peristiwa pemberontakan dengan tujuan kudeta yang terjadi pada tanggal 30 September tahun 1965. Gerakan yang terjadi dalam semalam ini telah menewaskan 7 perwira negara secara kejam dan keji. Tapi, sebelum kita masuk lebih dalam lagi nih mengenai peristiwa ini, izinkan saya memperkenalkan anggota-anggota kelompok saya. Di sini ada Fadila, Nashwa, Septika, Andriano, dan saya sendiri, Desi. Setiap peristiwa tentunya di dalamnya pasti ada faktor penggerak. Faktor penggerak yang terjadi yang menyebabkan peristiwa tersebut terjadi. Begitu juga halnya dengan gerakan G30 SPKI ini. Di dalamnya pasti tentu ada faktor penyebab yang menyebabkan gerakan ini. Mungkin saya akan bertanya kepada Fadila dulu. Menurut kamu, apa sih faktor yang menyebabkan peristiwa kelam ini bisa terjadi, Fadila? Menurut saya, faktor terjadinya gerakan G30 SPK ini ada 4. Yang pertama yaitu dominisasi dari ideologi Nasakom. Nah, pada masa kepemimpinan Presiden Soekarno, diberlakukannya dengan seimbang sejak masa demokrasi terpimpin. Pemberlakuan ideologi Nasakom malah menjadi jalan bagi PKI dalam upayanya mengganti ideologi Pancasila menjadi komunis di Indonesia. Yang kedua yaitu terjadinya pertentangan antara PKI dan TNI. Hubungan kurang baik antara PKI dan TNI diawali oleh dibentuknya Angkatan Kelima yang diinisiasi PKI. TNI Angkatan Darat menentang hal tersebut, sehingga membuat hubungan keduanya semakin tidak harmonis. Yang ketiga menurut saya yaitu kondisi ekonomi di Indonesia saat itu. Pada tahun 1965, keadaan ekonomi di Indonesia sedang terpuruk. Kenaikan inflasi sebesar 650%, membuat rakyat mulai meragukan kepemimpinan Presiden Soekarno. Lemahnya kondisi ekonomi Indonesia pada saat itu sebenarnya terjadi karena keputusan yang diambil oleh Jenderal Soeharto dan Jenderal Nasution, yaitu perilakunya yang kurang baik terhadap pedagang yang berasal dari RRC atau Republik Rakyat Cina. Hal ini mengakibatkan kondisi ekonomi Indonesia semakin melemah. Yang keempat yaitu keterlibatan pihak Amerika Serikat. Amerika Serikat memberikan daftar anggota PKI kepada pemerintah Soeharto. Amerika Serikat berusaha agar Indonesia tidak jatuh ke dalam kondisi komunisme. Itulah menurut saya faktor penyebab dari gerakan G30 SPKI. Baik, terima kasih ya Fadila atas penjelasannya. Jadi, dominasi dari ideologi Nasakom, pertentangan antara kubu TNI dan PKI, kondisi ekonomi Indonesia pada masa itu, dan keterlibatan pihak Amerika Serikat bisa menjadi faktor penggerak terjadinya peristiwa tersebut. Dari peristiwa itu tentu banyak dampak yang terasa bagi kita. Salah satunya adalah ternodainya nilai-nilai bangsa yang tercermin dalam Pancasila. Mungkin kalian bisa kemukakan apa saja sih nilai-nilai Pancasila yang ternodai dari gerakan 30 SPKI ini. Kepada Nasya, saya persilakan. Baik, nah peristiwa gerakan 30 September 1965 oleh Partai Komunis Indonesia atau dikenal dengan G30 PKI itu merupakan salah satu pengkhianatan terbesar terhadap bangsa Indonesia. G30 PKI merupakan upaya kudeta yang dilakukan PKI untuk mengganti ideologi Pancasila dengan komunisme. Gerakan ini tentu menyebabkan ternodainya nilai-nilai yang ada pada nilai Pancasila, seperti nilai ketuhanan. Gerakan ini mengganti ideologi Pancasila yang bersifat ketuhanan dengan ideologi komunis yang tidak mengenal Tuhan. Telah menodai nilai ini. Apalagi dalam gerakan tersebut terjadi pembunuhan terhadap 7 perwira negara, yang mana pembunuhan tidak ada dalam ajaran agama yang memiliki Tuhan. Yang kedua, nilai kemanusiaan. Nilai ini menjunjung harkat dan martabat manusia. Penculikan, pembunuhan, penyiksaan, penganiayaan, dan pembuangan yang dilakukan PKI kepada 7 perwira negara sangat jelas telah merenggut
hak dan kehormatan mereka sebagai manusia. Dari peristiwa ini juga lahir Tritura atau Tiga Tuntutan Rakyat. Salah satunya berisi pembubaran PKI beserta ormas-ormasnya, sehingga terjadi pelanggaran HAM berat di masa Orde Baru, karena beberapa orang yang tidak terlibat dalam G30S juga ditangkap serta dieksekusi tanpa diadili. Yang ketiga, nilai persatuan. G30S PKI merupakan peristiwa kudeta yang dilakukan oleh Partai Komunis untuk melakukan tindakan penyiksaan dan pembunuhan untuk menggulingkan Pancasila yang selama ini telah menyatukan rakyat Indonesia. Komunis telah membuat rakyat Indonesia terpecah belah dan merasa tidak nyaman dengan cara-caranya menguasai pemerintahan Indonesia. Maka dari itu, komunis adalah paham yang telah menodai nilai persatuan yang ada dalam Pancasila, karena dengan adanya komunis, maka masyarakat akan terpecah. Kalau pendapat saya sih seperti itu. Terima kasih ya Nashwa atas penjelasannya. Seperti yang kita dengar barusan, bahwa penculikan, pembunuhan, penyiksaan, penganiayaan adalah salah satu perbuatan yang dapat menodai nilai-nilai Pancasila. G30 SPKI tentunya bukan satu-satunya peristiwa yang menodai dan menyebabkan penurunan nilai-nilai Pancasila. Seperti yang kita tahu, 17 Agustus 1945 merupakan hari kemerdekaan bangsa Indonesia. Pada awal kemerdekaan dan seiring berjalannya waktu, atau di umur Indonesia masih tergolong muda ini, tentunya tidak dipungkiri pemberontakan dapat terjadi. Banyak peristiwa serupa di sejarah Indonesia menunjukkan degradasi perubahan nilai-nilai Pancasila, seperti pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia, atau yang kita kenal dengan DITII, pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA, bahkan pemberontakan yang bertujuan untuk membentuk negara sendiri, yang dikenal dengan pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS. Menjadi contoh beberapa peristiwa yang menunjukkan degradasi nilai-nilai Pancasila. Mungkin kepada Septika bisa menjelaskan peristiwa-peristiwa tersebut. Baik, beberapa peristiwa di Indonesia yang menunjukkan degradasi perubahan nilai-nilai Pancasila, yaitu yang pertama, terjadinya peristiwa pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia atau disebut dengan DITII. Pemberontakan DITII dipimpin oleh Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo. Pemberontakan DITII ini ditandai dengan didirikannya Negara Islam Indonesia atau NII oleh Kartosuwiryo pada tanggal 7 Agustus 1949. Tujuan utama didirikannya NII adalah untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dengan syariat Islam. Di sisi lain, gerakan DITII bertentangan dengan ajaran Islam. Pengikutnya melakukan perusakan dan pembakaran rumah-rumah penduduk, pembongkaran jalan-jalan kereta api, perampasan harta benda milik penduduk, dan penganiayaan terhadap penduduk. Yang kedua yaitu peristiwa pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA. Pemberontakan APRA terjadi pada tanggal 23 Januari 1950 dengan melakukan serangan dan menduduki kota Bandung, serta menguasai markas staf divisi Siliwangi. Gerakan APRA bertujuan untuk mempertahankan bentuk negara federal di Indonesia, serta memiliki tentara sendiri bagi negara-negara RIS. Pemberontakan ini digagalkan oleh Muhammad Hatta sebagai Perdana Menteri RIS waktu itu dengan melakukan perundingan dengan Komisi Tinggi Belanda untuk percepatan pembubaran Republik Indonesia Serikat dan kembali ke bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1950. Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA didirikan Kapten KNIL Raymond Westerlich pada tanggal 15 Januari 1949. Raymond memandang dirinya sebagai Ratu Adil yang diramalkan akan membebaskan Indonesia dari tirani. Pemberontakan ini merupakan salah satu pemberontakan yang menyebabkan degradasi perubahan nilai-nilai Pancasila karena dalam peristiwa ini terdapat tujuan untuk mempertahankan bentuk negara federal di Indonesia. Dan yang ketiga yaitu pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS. Pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS ini dipimpin oleh Christian Robert Stephen Sumokil. Pemberontakan RMS bertujuan untuk membentuk negara sendiri yang didirikan pada tanggal 25 April 1950. Pulau-pulau terbesar RMS adalah Pulau Seram, Ambon, dan Buru. Pemberontakan RMS di Ambon ditangani militer Indonesia pada bulan November 1950, namun konflik di Seram masih berlanjut sampai Desember 1963. Kekalahan RMS di Ambon berujung pada pengungsian pemerintah RMS ke Seram.
Pemerintah LMS kemudian mendirikan pemerintahan dalam pengasingan di Belanda pada tahun 1966. Pemberontakan ini bukan lagi melakukan perubahan terhadap nilai-nilai Pancasila, tetapi sudah hampir menghilangkan nilai-nilai Pancasila karena ingin membentuk negara sendiri. Itulah beberapa peristiwa yang menyebabkan perubahan atau degradasi nilai-nilai Pancasila selain gerakan 30 September. Baik, terima kasih Sartika atas penjelasannya. Peristiwa tersebut tentu bisa terjadi seiringnya berjalannya waktu, karena Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman suku, ras, budaya, dan pastinya beragam pemikiran. Kita sebagai generasi muda, mahasiswa, diri sendiri, dan bagian masyarakat dapat melakukan hal-hal yang bisa menjaga nilai-nilai Pancasila dan hal-hal yang dapat mencegah peristiwa serupa dapat terjadi sehingga bangsa kita terhindar dari kejadian besar yang mungkin dapat merusak kestabilan bangsa kita. Mungkin salah satu dari kalian ingin memberitahu apa saja sih hal-hal yang bisa kita lakukan sebagai generasi muda, mahasiswa, diri sendiri, dan bagian masyarakat. Mungkin Andriano ingin menjelaskannya? Oke, makasih Desi. Hal apa yang saya lakukan sebagai mahasiswa, diri pribadi, dan masyarakat agar nilai-nilai Pancasila tetap terjaga dan terhindarnya dari kejadian besar yang merusak kestabilan suatu bangsa. Hal yang pertama saya lakukan sebagai mahasiswa yaitu pertama, sikap bertanggung jawab dan cerdas, gotong royong, kerjasama, dan hidup berlandaskan pada Pancasila. Yang kedua, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, mengembangkan sikap tenggang rasa, dan mahasiswa harus berani dan membela kebenaran dan keadilan. Yang ketiga, mahasiswa harus memiliki jiwa nasionalisme yang ditujukan untuk menciptakan rasa mencintai tanah air, bangsa, dan negara, serta dapat menjalin rasa kebersamaan antar mahasiswa. Yang keempat, sebagai mahasiswa, kita harus mengedepankan sikap bermusyawarah ketika ingin mengambil keputusan bersama dan bijak dalam mengutarakan pendapat agar dapat menghasilkan keputusan yang baik, serta mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Yang kelima, mahasiswa harus mampu bersikap adil terhadap sesama, menghormati hak-hak orang lain, menolong sesama, dan menghargai orang lain. Dan yang saya lakukan sebagai diri saya sendiri yaitu, yang pertama, saling menghormati dan bekerja sama dengan penganut agama atau kepercayaan lain. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak dalam bermusyawarah. Yang ketiga, menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, tidak main hakim sendiri terhadap suatu persoalan. Yang kelima, menghormati lembaga-lembaga negara, MPR, DPR, DPD, Presiden, MA, dan MK, sebagai organisasi yang mengatur kehidupan masyarakat. Yang ketujuh, tidak menerima dengan mentah-mentah budaya asing yang masuk ke Indonesia. Yang kedelapan, tidak merusak fasilitas umum dan menghindari konflik antar sesama. Yang kesembilan, melakukan budaya kritik yang sifatnya membangun pada pemerintah atau lembaga lain dan sesuai prosedur yang berlaku dan bertanggung jawab. Yang terakhir, melakukan demonstrasi secara damai. Dan yang terakhir yang saya lakukan sebagai masyarakat yaitu dalam penerapan sila pertama, Pancasila dapat dilakukan dengan menghormati setiap perbedaan, yaitu perbedaan keyakinan yang beragam antar masyarakat, membina kerukunan hidup antar masyarakat yang memiliki perbedaan agama dan keyakinan. Tidak memaksakan suatu keyakinan atau agama kepada orang lain dan menumbuhkan sikap saling toleransi antar umat beragama. Sila ketiga ini dapat diimplementasikan dengan cara menghidupkan segala perbedaan yang ada, sehingga perbedaan tersebut dapat mengarah kepada kesatuan sebagaimana semboyan negara Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Ciptakan suasana saling tolong-menolong di balik segala perbedaan yang beragam, sehingga akan terciptanya kehidupan yang rukun antar masyarakat Indonesia. Sila ketiga Pancasila memberikan kesempatan secara luas dalam mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Pengimplementasian dari sila kedua ini adalah dengan cara menanamkan dan menerapkan rasa toleransi kepada orang lain, menghargai dan menghormati antar masyarakat, selalu bersikap adil terhadap setiap orang tanpa membeda-bedakannya.
menghormati perbedaan antar masyarakat, menghormati harkat dan derajat manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, yang sama derajatnya, yang sama hak dan kewajiban asasinya, menanamkan rasa nasionalisme dan komitmen pada eksistensi bangsa. Dan yang terakhir adalah terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila keempat Pancasila ini, masyarakat Indonesia dapat mengimplementasikannya dengan cara memuliakan, menghargai, dan menghormati orang lain tanpa membedakannya sedikit pun. Selalu bersikap jujur saat adanya pemilu dan tidak saling menghina antar warga negara. Implementasi sila kelima Pancasila menanamkan sikap tolong-menolong sehingga dapat terwujud kehidupan yang rukun dan damai. Kerja keras juga diperlukan dalam implementasi sila kelima ini untuk mencapai kesejahteraan bersama. Mungkin itu yang saya bisa jelaskan dari analisis hal apa yang saya lakukan sebagai mahasiswa, diri pribadi dan masyarakat agar nilai-nilai Pancasila ini tetap terjaga dan terhindarnya dari kejadian besar yang merusak kestabilan suatu bangsa. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Andriano. Tidak terasa kita sudah mencapai akhir pembahasan. Pemberontakan, pembunuhan, penganiayaan bukanlah perbuatan yang mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Akan tetapi, perbuatan tersebut malah menodai dan mencoreng nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Kita, sebagai generasi muda, tentunya dapat melakukan perbuatan-perbuatan atau kegiatan-kegiatan yang dapat mencegah peristiwa serupa atau peristiwa lainnya yang dapat merusak nilai-nilai Pancasila dan kestabilan bangsa terjadi. Mungkin hanya itu yang dapat kelompok saya kemukakan pada kesempatan kali ini. Sebelum mengakhiri diskusi kali ini, izinkan kami mengucapkan satu pantun. Siang-siang pergi ke kota, jangan lupa membeli alpukat. Demikian diskusi kita, semoga bermanfaat. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.